Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 11 Januari 2021 kita berjumpa kembali di podcast Nur Hikmah. Nah, kali ini kita akan berbincang banyak hal tentang UMI di SDIT Nur Hikmah Bekasi. Nah, kebetulan ini adalah podcast kita perdana di Januari 2021. Semester 2 ya? Semester 2. Perdana semester 2. Perdana di semester 2 dan kita langsung bisa bincangnya dengan Koordinator Quran SDIT Nur Hikmah pada Ustaz Tarmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, khair Ustaz. Khair ya. Sehat, baik, alhamdulillah insyaallah. Libur kemarin ngapain aja? Alhamdulillah ya lebih banyak kumpul dengan keluarga. Oh iya. Karena kan kondisi masih pandemi ya. Pandemi ya. Iya. Tetap kita ya sesekali keluar ya ke keluarga saja, ke nenek ya. Nenek anak-anak ya. Jadi biar berkumpul bersama dengan keluarga aja. Rumah kan sebelah dengan masjid ya? Betul, Ustaz. Tapi sholat masih diselenggarakan ya? Masih diselenggarakan. Kebetulan kita ada tugas juga kan di masjid lain, jadi yang sekitar tetap jadi kegiatan ya tidak jauh-jauh. Masih pembangunan ya masjid itu ya? Masjid Al Ihsan betul. Posisinya ada di belakang Nur Hikmah. Ya, itu masih dalam renovasi. Iya, Masya Allah. Jadi Ustadz Tarmizi ini selain koordinator UMI di SDIT Nur Hikmah juga adalah salah satu pengurus ya. Pengurus utama di Masjid Al Ihsan di Pondok Melati, persis di belakang sekolah Nur Hikmah. Iya betul, dan Al Ihsan ini punya kaitan sejarah juga dengan Nur Hikmah. Oh iya? Betul, karena salah satu pendirinya adalah Bunda Aliyah, almarhumah Bunda Aliyah. Jadi ada sebidang tanah wakaf, kemudian almarhumah yang memberikan wakaf bangunannya. Masya Allah. Iya, barakallah. Ya, nah Ustadz, hari ini kita mau bincang-bincang tentang UMI di SDIT Nur Hikmah Bekasi. Ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, jadi mengajarkan pembelajaran biasa itu menemukan tantangan sendiri gitu. Betul. Apalagi mengajarkan Al-Quran gitu. Jadi saya langsung aja nih nanya Ustadz, kira-kira tantangan mengajar UMI dalam masa pandemi ini apa yang dihadapi kira-kira Ustadz? Ya. Di masa pandemi ini ya, ayah dan bunda juga semua yang melihat podcast kita pada hari ini, ya, untuk pembelajaran Al-Quran dan juga seperti pembelajaran yang lainnya ya, yang pastinya satu kendalanya adalah kita tidak bisa bertatap langsung dengan siswa-siswa kita, dengan anak-anak kita. Kalau dulu kan langsung face to face. Betul, ya, karena apalagi pembelajaran Al-Quran itu adalah pembelajaran yang memang mencontohkan langsung. Ya. Jadi siswa itu meniru langsung bagaimana bacaan dari guru. Benar. Nah itu yang sangat penting ya, yang disebut dengan dalam istilah belajar Al-Quran disebut dengan talaki. Iya, talaki. Ya, talaki itu artinya guru mengajarkan langsung ya bacaan kepada murid, dan murid mencontoh bacaan dari guru. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi titiknya ya, inti daripada pembelajaran Al-Quran. Tapi alhamdulillah dalam kondisi saat ini di pandemi kita tetap berupaya semaksimal mungkin ya agar proses talaki tersebut meskipun kita tidak bertatap langsung tapi bisa anak-anak melihat, mendengarkan contoh bacaan dari guru secara langsung, dan itu dilakukan dengan video call. Nah, jadi di Al-Quran pembelajaran lebih banyak melakukan dengan video call. Meskipun tidak langsung kita bertatap langsung, tapi kita bisa, anak-anak bisa meniru bacaan guru dengan video call. Jadi sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau seandainya kelebihannya mungkin si anak itu konsentrasi ya, karena dia sendiri ya. Oh, kalau juga ya? Di Al-Quran kita tidak sendiri juga Ustaz untuk video call. Oh gitu? Iya, dalam satu waktu berkelompok juga. Oh. Tapi lebih sedikit ya, karena kan video call itu maksimal 7 anak ya, 8 dengan pengajar ya. Jadi tetap anak-anak bisa menyimak bacaan dari teman yang lainnya. Ya. Jadi hampir sama lah ya. Hampir sama dengan kegiatan belajar harian yang offline. Kalau di offline kita rasionya guru dengan murid itu 1:5
10 atau 12 anak. Ya, tapi di online tetap satu kelompok ada 12 anak, cuma dibagi 2 waktu karena keterbatasan tadi video call itu. Jadi waktu mengaji siswa 60 menit ya, tetap 60 menit, 30 menit secara langsung, 30 menit berikutnya anak-anak lebih mengaji mandiri. Jadi apa namanya, kalau belajar secara online ini targetnya tetap sama kah? Target sama Ustadz. Target sama ya? Kita samakan, betul. Masya Allah. Artinya tapi optimis ya bahwa pandemi ini memang mungkin ada tantangan tersendiri ya. Betul. Tapi yang namanya target itu terukur dan bisa dikatakan sama ya? Sama betul. Ya. Sama ya. Offline dengan online kita samakan targetnya. Dan alhamdulillah di semester 1 kemarin ya, dengan kondisi kita pembelajaran online, kita tetap bisa melakukan rangkaian kegiatan yang memang biasa kita lakukan setiap tahunnya. Ya, selain KBM harian, kemudian kita juga melakukan munakosyah. Nah, ini apa namanya, satu capaian juga di tengah pandemi kita bisa melaksanakan munakosyah Al-Quran. Iya, iya. Nah, munakosyahnya secara virtual juga. Virtual juga, betul. Yang munakosyah itu yang anak-anak ini ya datang dites oleh UMI pusat ya. UMI pusat dan juga UMI daerah. Ya. Secara virtual pun oleh UMI pusat juga ya kemarin UMI pusat saya lihat juga, ya. betul. Nah, itu kemarin berapa orang tuh Ustaz yang termunakosyah dalam kondisi pandemi Jumlah peserta munakosyah di semester 1 kemarin ada 87 siswa. Masya Allah. Jadi nggak jauh beda ya dengan jumlah. Iya, betul. Ya. Ada jauh beda dengan jumlah ketika kita offline ya, atau langsung ya, pembelajaran langsung. Artinya dalam kondisi pandemi kita pun mampu untuk melakukan pembelajaran dengan maksimal. Iyalah, itu menjadi kebanggaan bagi Hikmah. Ya. Karena memang dari awal ya, kalau saya dengar ya, almarhumah Bunda Alia juga cita-cita awalnya ingin membumikan Al-Quran ya, ingin membumikan Al-Quran. Kalimat yang selalu almarhumah sampaikan ya dalam setiap pertemuan kan, Nur Hikmah ada karena Al-Quran. Nah, itu yang selalu menjadi motivasi kita bersama ya. Untuk selalu bahwasanya memang betul mengawal ya. Kalimatnya luar biasa, Nur Hikmah ada karena Al-Quran. Jadi memang Al-Quran adalah fondasi untuk kita melakukan dakwah di Nur Hikmah ini dalam bidang pendidikan terutama. Nah, dalam masa pandemi ini kan kata Ustadz target sama, betul. Gitu. Tapi kan sebenarnya kita harus jujur bahwa di sini memang jarak dalam mengajar ini kan memang berpengaruh lah Ustadz ya. Betul. Nah, sebenarnya kita juga orang tua juga bisa berperan ya Ustadz ya. Sangat sekali. Kondisi pandemi ini. Kira-kira apa sih sebenarnya yang tips gitu Ustadz yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengawal anak-anaknya dalam belajar UMI ini? Dalam belajar UMI ya. Iya. Yang pertama pastinya kami mengucapkan terima kasih. Masya Allah. Terima kasih sebanyak-banyaknya, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda ya, yang di masa pandemi ini sudah memberikan turun tangan betul, ikut mendampingi proses KBM anak-anak ya, proses pembelajaran anak-anak, terutama dalam bidang Al-Quran. Untuk di bidang Al-Quran ayah bunda, yang pertama pastinya kalau di jadwal KBM kan anak-anak selalu mengikuti minimal dalam kondisi pandemi ini mereka ikut KBM ya, yang secara langsung 30 menit, kemudian 30 menit itu KBM tidak langsung ya, bisa penugasan ya, jadi 60 menit untuk Al-Quran. Selain dari jadwal tersebut, Ananda juga meski punya jadwal tersendiri ya untuk mengulang materi yang sudah diajarkan atau materi yang sudah dia baca dan yang besok dia akan baca. Nah, biasanya pilih waktu bisa setelah asar atau pada maghrib untuk memurojaah. Untuk besok dia dipraktekkan di lingkaran UMI-nya dia gitu. Betul, store bacaannya. Ya. Jadi membaca halaman yang sudah dibaca dan halaman yang akan dibaca. Tapi saya potong dikit Ustaz ya. Tapi kenapa kok nyebutnya setelah asar dan setelah maghrib sih? Setelah asar dan setelah maghrib. Artinya karena apa? Kalau dalam kondisi pandemi kan anak-anak setelah asar sudah selesai ya KBM di sekolah. Gitu. Ya. Jadi bisa setelah anak-anak istirahat, mereka bisa melanjutkan mengulas bacaannya.
belajar kembali, melatih kembali agar bacaannya semakin lancar. Ya, karena memang Al-Quran itu dibaca terus, diulang-ulang, dilatih, diulang-ulang. Kan karena bahasanya Al-Quran ya, yang dibaca, yang diulang-ulang. Oh, gitu. Nah, betul. Jadi memang kalau mau lancar, baca Umi, baca Al-Quran ya memang harus latihan dan mengulang-ulang. Semakin banyak latihan, semakin banyak mengulang, insya Allah akan semakin mudah dan semakin lancar. Nah, kuncinya di situ memang harus banyak mengulang. Ya, murojaah artinya ya, mengulang-mengulang. Baik itu bacaan ataupun hafalan. Nah, maka di selesai KBM kami sangat ya menganjurkan, jadi ada punya waktu khusus Ananda untuk bisa mengulang kembali yang sudah dibaca dan yang akan dibaca. Enggak, maksudnya ada nggak? Tadi kan saya bertanya asar atau maghrib. Ya. Saya pikir waktu-waktu khususkah itu untuk bagi para penghafal Quran? Enggak ya? Jadi memang nggak ada waktu-waktu khusus nggak sih sebaiknya gitu? Oh, kalau waktu yang terbaik ya untuk menghafal itu ba'da subuh ya. Ba'da subuh yang terbaik untuk menghafal ya. Untuk mengulang, menghafal, mengulang itu memang ba'da subuh itu kan karena fresh ya. Itu waktu yang terbaik. Nah, tapi waktu-waktu yang lain artinya bukannya kita tidak bisa mengulang atau kita tidak bisa belajar Al-Quran, tidak. Tapi tetap ya ba'da maghrib dan ba'da asar ya, dan pada maghrib karena anak-anak sudah istirahat ya. Jadi bisa mengisi waktu tersebut pada maghrib sampai dengan isya itu kan waktunya tidak terlalu panjang ya. Jadi diisi dengan mengaji itu sangat lebih utama sekali. Masya Allah. Nah, itu. Setuju. Iya. Nah, terus tadi bicara hafalan Ustadz. Iya. Kan kalau SD Nur Hikmah ini targetnya berapa juz sih sebenarnya? Target hafalan. Karena saya bingung. Iya. Oh, kayaknya anak-anaknya tuh udah lampau semua gitu loh. Ada yang 4 juz, sebenarnya targetnya berapa juz sih gitu? Untuk target tahun ini ya, tahun ini dimulai dari tahun ajaran kemarin 2019-2020 dan 2020-2021 tahun ini kita mencanangkan minimal anak-anak kita hafal 2 juz Al-Quran. 2 juz ya, sebenarnya 2 juz 2 ya? juz betul. 30 dan juz 29. Ya. Tapi faktanya luar biasa loh. Ada kita menemukan Mu'az ya? Iya, betul. Anak-anak berapa juz kelas 3 sudah hafal 5 juz ya? 5 juz Al-Quran. 5 juz Al-Quran. Kelas 3 SD? Kelas 3, betul. Luar biasa ya. Saya juga pernah lihat itu Mu'az waktu khotaman ya. Kelas 1 ya? Di kelas 1 ditanya Ustadz Yusuf, cus dijawab semuanya. Dijawab semua, betul. Iya, luar biasa. Terus ada lagi Azura. Ananda Azura, betul. Ada berapa juz? Ananda Azura sudah mencapai 7 juz ya. 7 juz Iya, ya. betul. Dan reaksi Umi Pusat apa dengan prestasi anak-anak Nur Hikmah ini? Luar biasa, sangat mengapresiasi dan mereka sangat senang sekali, gembira sekali. Terutama di tengah kondisi pandemi saat ini ya. Karena di Munakosyah kemarin Ananda Mu'az dan Azura ikut munakosyah ya, dan hafalannya mereka sangat banyak ya, dan bisa ini motivasi untuk kita semua di tengah kondisi yang saat ini. Mereka bisa lebih banyak waktu untuk menghafal ternyata. Justru betul lebih banyak menghafal. Itu tadi yang penting kita memang konsisten, artinya istiqomah ya. Ada waktu khusus anak-anak atau ananda untuk menghafal, untuk mengulang, menghafal. Karena kuncinya itu memang memperbanyak latihan dan mengulang-ulang. Iya benar. Jadi targetnya itu 2 juz. Tapi di lapangannya kita menemukan hampir bisa dikatakan 50% ke atas sudah melampaui target Ustadz ya. 90% itu sudah mencapai target. Kalau untuk hafalan 95%, hampir 100% mereka tuntas. Iya, enggak maksudnya lampau dari 2 juz. Melampau ya, iya. Betul. Luar biasa ya. Berapa orang guru Quran sekarang Ustadz di Nur Hikmah? Seluruhnya 25 orang. Banyak 25 ya? untuk SD. Untuk SD ya? Ya betul. 25 orang. 25 dengan satu koordinator. Iya. Nah, antum koordinator Quran. Jadi Ustadz Tarmizi ini koordinator yang ke berapa Ustadz? Yang ke-6. Yang ke-6. Kalau saya tidak salah ke-6 yang pertama siapa? Coba kita Yang pertama Ustadz Maman. Ustadz Maman. Yang kedua Ustazah Wiwi. Ustazah Wiwi masih ada kan? Ustazah Wiwi masih. Ustadz Ahmad?
Ustaz Muhammad sudah tidak ada berkarya di tempat lain. Betul. Iya. Ya. Mengembangkan UMI juga konon. Mengembangkan UMI juga. Iya. Di kampung asalnya di Majalengka ya. Di Kuningan. Iya betul. Iya. Kemudian Ustaz Wiwi yang kedua. Ustaz Wiwi, yang ketiga Ustadz Hendri. Oh, Ustaz Hendri ya, sempat Ustadz ya? Hendri pernah juga jadi koordinator Al-Quran. Iya. Kemudian setelah Ustadz Hendri ada Ustadz Asrori. Ustadz Asrori sekarang jadi Asrori sekarang pernah jadi koordinator Quran SMP. Sekarang jadi wakil kesiswaan SMP. Betul. Kemudian Ustadz Haji Slamet. Oh, Ustadz Haji Slamet ya. Yang kelima. Dan terakhir, terakhir ya, yang keenam. Insya Allah nanti akan ada selanjutnya generasi selanjutnya. Iya. Nah, capaian antum selama jadi koordinator Quran ini bukan untuk membanggakan atau seperti apa, artinya pasti punya lah ya semacam track record selama jadi koordinator Quran ini apa nih Ustaz? Yang bisa dikabarkan kita, iya. Di koordinator Al-Quran pastinya khotaman ya. Khotaman kita di tahun 2019 2020 kemarin ya, itu adalah peserta khotaman terbanyak dengan jumlah 260 siswa. Saya dengar sampai kesulitan cari gedung ya. Iya betul. 2 tahun kemarin kita di luar ya. Sudah 3 tahun ya. Harusnya kemarin juga kita di luar karena kondisi pandemi, sehingga khotaman kemarin tidak ada untuk tahun kemarin. Atas saran lah ya. Ya betul, karena di awal pandemi ya, di awal bulan Maret ya, kita sudah mempersiapkan, sudah mencari gedung dan persiapan sudah 50% 70% ya, itu sudah kita siapkan. Tapi ala kulihal karena kondisi pandemi sehingga kita tidak ada kegiatan yang berkerumun dengan jumlah peserta banyak. Akhirnya untuk 2019-2020 khotaman ditiadakan ya. Sebagai gantinya kita memberikan video ya sebagai apresiasi dari prestasi anak-anak kita. Kayak semacam khotaman virtual lah ya. Betul ya, video kompilasi tampilan betul, metamorfosa siswa ya, dari awal mereka pramunakosya, kemudian munakosya sampai kepada tahap khotaman dan mereka lulus. Iya, saya lihat itu Ustaz. Keren Ustaz. Luar biasa. Terus katanya sekarang di Nur Hikmah juga jadi rumah Quran juga ya. Iya, betul. Betul Ustaz. Gimana? Jadi di Nur Hikmah kita ada lembaga yang bekerjasama dengan UMI daerah. Dari UMI Bekasi kita punya UKISI, jadi UMI Quran Center. Nah, UMI Quran Center ini adalah program untuk menyiapkan calon-calon guru Al-Quran, metode UMI khususnya yang sesuai dengan standar dan juga kualifikasi yang sudah distandarkan oleh UMI. Apakah itu hanya untuk calon guru Quran? Misalnya kalau seandainya ada orang tua hanya untuk membekali dirinya tentang belajar Quran, bisa nggak untuk itu? Itu kita juga punya programnya, ya. Jadi kita punya program kalau untuk yang calon guru Al-Quran memang kita khususkan Ustaz, karena untuk mengikuti diklat selama 3 bulan kita ada tahapan tashih. Nah, jadi tahapan uji kompetensi dasar untuk tilawah Al-Qur'annya. Maksudnya kayak gimana sih? Tasih itu yang kayak gimana sih? Tasih itu ini Al-Qur'an nih, terus ya, betul, membaca. Dibaca saja. Iya. Jadi untuk melihat, untuk pemetaan sejauh mana kompetensi dasar ya tilawah dari calon guru. Nah, jika sudah memenuhi standar, maka dia akan bisa ikut di program 3 bulan. Diklat 3 bulan. Betul. Nah, itu di situ diajarkan untuk bagaimana metode UMI, lebih kepada penguatan bacaan, penguatan tilawah. Jadi itu orang tua bisa ikut sebenarnya. Orang tua bisa ikut, ya. Nah, kalau tidak itu untuk yang diklat 3 bulan minimal lulus jilid 4 UMI. Nah, berarti kalau misalkan di bawah dari jilid 4 bisa mengikuti program lain yang dengan waktu 6 bulan. Gitu ya. Betul. Luar biasa nih. Jadi memang kayak sekolah ya, lembaga juga sangat konsen terhadap pengembangan UMI di Nur Hikmah. Betul. Karena pada awalnya UMI itu sendiri yang saya dengar menjadikan Nur Hikmah ini sebagai laboratorium pertamanya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi, sebelum UMI itu tersebar hampir berapa
ratusan sekarang ya di Indonesia. Sudah ribuan lembaga. Sudah ribuan lembaga yang menggunakan metode UMI di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan laboratorium pertamanya itu ada di Nur Hikmah. Di Nur Hikmah. Salah satunya Nur Hikmah. Salah satunya Nur Hikmah, luar biasa sekali ya. Jadi memang Nur Hikmah ini sudah bisa turut andil ya. Betul. Dalam mensiarkan seperti yang diharapkan Bunda Alia tadi, membumikan Al-Quran. Ya. Al-Quran. Ya. Nur Hikmah ada karena Al-Quran. Nur Hikmah ada karena Al-Quran. Luar biasa. Terus rencananya ke depan ini kalau kita berharap pandemi ini udahan lah ini, Ustaz. Iya, udah betul. Capek ya. Tapi kalau seandainya pandemi ini masih belum bisa tertanggulangi, ada nggak gebrakan-gebrakan di tahun 2021 ini? Di tahun 2021 ini pastinya kita tetap ya pembelajaran dengan online. Ya, kemudian kita menyiapkan juga agenda besar kita setiap tahunnya itu adalah khotaman dengan virtual. Ini betul. Ini ya sekarang. Ini dengan Ustadz Agus nanti juga kita berkolaborasi dengan tim IT. Artinya memang kita bisa melaksanakan khotaman yang biasanya kita lakukan dengan langsung dengan jumlah peserta yang cukup banyak, kita kemas dengan virtual. Iya, jadinya ini yang akan jadi PR besar ya. Iya, kalau kata anak sekarang gawean kita nih. Tantangan ya Ustaz. Di bulan apa tuh rencananya Ustaz? Di bulan Maret mudah-mudahan insyaallah bisa kita laksanakan. Ya. Dan ada berapa orang? Kalau yang sudah lulus ya, ini karena masih tahap 1 untuk munakosyahnya 87 siswa. Mudah-mudahan di munakosyah kedua, insya Allah di bulan Februari lebih banyak lagi peserta yang bisa ikut. Amin. Biasa. Nah mungkin ada lagi nggak Ustaz kira-kira yang ingin disampaikan pada kesempatan ini Ustaz? Untuk Al-Quran ya? Iya. Yang pertama tadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda atas pendampingan ya proses belajar anak-anak di rumah ya, dalam kondisi pembelajaran online seperti ini. Dan pastinya kita berharap bersama harapan kita anak-anak kita semuanya, siswa-siswi kita diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran, dijadikan anak-anak yang soleh, generasi robani, generasi Qurani ya, yang menjadi penjaga dan pengamal Al-Quran. Itu satu harapan kita bersama. Dan proses pembelajaran juga kami sangat memahami ya, mungkin ada masih kekurangan di sana sini ya, tapi tetap kita berusaha dengan maksimal ya bersama-sama antara orang tua dengan guru, kita bersinergi sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal. Kalau buat anak-anak mungkin Ustaz di rumah Ustaz. Untuk anak-anak semuanya, untuk siswa-siswi Nur Hikmah ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan ya, terus semangat untuk belajar Al-Quran ya, mengulang hafalan, mengulang bacaan ya, tidak pernah jangan pernah bosan ya, karena kuncinya memang Al-Quran itu dilatih dan diulang-ulang bacaannya ya, baik tilawah Al-Qurannya ataupun hafalan, terutama hafalan ya, sehingga nanti kuncinya itu ya, semakin banyak mengulang akan semakin lancar. Semakin banyak latihan semakin lancar. Benar Ustaz. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan pesan itu dapat dicatat oleh anak-anak di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita juga harus yakin bahwa setiap satu huruf yang kita baca ada 10 kebaikan. Kalau kita semakin sering mengulang, berapa kebaikan yang kita dapat ya. Dan selalu kita ingat hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya bahwa sebaik-baiknya ya di antara umatku, sebaik-baiknya dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari. Makanya juga kalau kita lihat orang-orang terdahulu, para jenius, ulama-ulama Islam terdahulu, sebelum mereka belajar yang lain, mereka membaca dan menghafal Quran terlebih dahulu. Betul, ya. Betul. Iya kan? Para imam-imam kita semuanya para hafiz Al-Quran. Iya. Baru mereka tiba pada ilmu pengetahuan yang lain ya. Iya, Masya Allah. Jadi Al-Quran menjadi pembuka semua ilmu. Merinding saya dengar. Baiklah, luar biasa sekali bincang-bincang kita dengan Ustadz Tarmizi, Koordinator Quran SD Nur Hikmah.
Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di sesi yang lain Ustadz ya. Amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama Ustadz, saya nih yang terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan mau hadir di sini untuk bincang-bincang berbagi. Jazakallah Ustadz. Afwan Ustadz. Selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.